Oke, jadi headlamp itu bukan cuman sekedar menyala gitu, tapi juga ketika dipakai itu juga harus nyaman di kepala kita. Karena kenyamanan di kepala itu sangat penting ketika kita melakukan trek malam atau summit. Misalkan kita pakai headlamp yang terlalu berat dan memakai headband yang kurang nyaman gitu, maka juga pendakian kita juga bisa jadi berantakan tuh. Nah, selain nyaman juga kita terkadang penting juga gitu untuk kelihatan lebih cocok atau enggak di kepala kita. Kalau nyaman tapi nggak cocok kan juga nggak enak juga dilihatnya. Jadi selain terang, nyaman, dan harus enak dilihatnya. Jadi gue ada beberapa headlamp nanti yang bakal gue kasih lihat. Dan selain dari terang, headlamp ini juga menurut gue nyaman gitu ketika gue pakai dalam melakukan kegiatan outdoor. Khususnya ketika melakukan trek malam atau sedang summit attack. Oke, yang pertama, gue pakai headlamp dari Nikron H40 Vintage. Seperti ini. Oke. Nah, gue pernah bilang kan, kalau headlamp yang headband model 3 gini, ini tuh sebetulnya buat pakai helm atau pakai topi. Itu kalau pakai rambut jadinya tuh aneh nih. Rambut kita tuh jadi kayak kebelah gini gitu. Kecuali kita dibuat belah tengah dulu rambutnya, baru kita pakai nih. Ini dari Nikron H40 Vintage ya. Sekarang gue ganti lagi headlamp yang kedua. Headlamp yang kedua gue pakai Woben H4. Nah, tinggal kita naikin dan kencengin aja. Oke, ini dari Woben H4. Seperti ini. Nah, di dalamnya tuh dia tuh ada silikon ya, sehingga dia nggak akan licin di kepala kita. Dan ini cukup bagus. Jadi akan terasa nyaman juga di kepala ketika kita memakai headlampnya gini. Sekarang gue ganti di headband yang ketiga. Itu gue pakai Huben lagi dari Huben A1. Nah, penampakannya seperti ini. Nah, cocok ya. Warna biru hitam, hitam gitu. Seperti ini. Nah, tapi dia tuh nggak ada silikon gelnya di dalam headbandnya. Cuman karena dia bahannya juga sudah nyaman dan menurut gue sini udah lengket ya, nggak banyak bergerak, nggak bisa bergerak juga, tetap di tempatnya. Ini menurut gue juga nyaman gitu, tanpa silikon gelnya. Dan ini juga nggak gerah karena headbandnya itu berongga dia. Oke, asik juga dilihatnya. Terus yang keempat itu ada dari Sunray Muye 3. Seperti ini. Ya, Sunray Muye 3 yang warnanya putih. Sekarang kita pakai. Ini Sunray Muye 3 ya. Jadi warnanya tuh hitam di headband sehingga nggak terlihat kotor. Tapi headlampnya ini berwarna putih sehingga mencolok gitu ketika orang ngelihat headlamp ini tuh warnanya putih gitu, bukan hitam. Sedangkan headbandnya itu akan menyaru dengan rambut. Jadi ini kayaknya enak juga dilihat gitu. Nah, dari keempatnya, kalau menurut gua yang paling enak, yang pertama itu ya ini, yang paling nyaman Sanremo Y3 gitu. Di dalamnya sudah ada pakai silikon gel yang membuat headlamp ini tuh nggak gampang bergerak-gerak. Dan juga headbandnya itu juga berongga, jadi juga nggak gerah dan lebih dan juga meresap keringat ya, menahan keringat, tapi juga cepat kering. Jadi nggak bikin uh, gatel atau tetap bisa nyaman gitu ketika kita pakai headlamp Sanremo Y3. Dan headlampnya juga nggak terlalu berat dan juga nggak seringan yang ketiganya gitu. Tapi ini menurut gue cukup dengan headband yang warna hitam dan headlampnya yang berwarna putih. Menurut gue ini jadi keren banget sih. Ya, oke. Ini yang pertama menurut gue nyaman. Terus yang kedua, menurut gue yang nyaman itu adalah Woben H1.
Woben H1 ini menurut gue sangat nyaman ya. Ringan gitu. Oke. Terus juga kalau misalkan di gunung kan ketika kita naik tuh dingin kan. Nah, headlamp ini itu bisa menjadi penghangat juga gitu karena ya bisa cepet panas juga gitu. Jadi tangan kita tuh bisa diginiin, tapi panas itu tanpa mengganggu ke kepala kita. Karena dia ada rongga di sini berjarak, jadi nggak mengenai kepala kita. Hanya kita bisa pergunakan aja tangan kita tuh biar lebih hangat gitu. Kita pegang headlampnya seperti ini nih. Gitu. Jadi yang kedua yang nyaman menurut gua adalah Woben H1. Ini yang punya gua aja. Dan yang ketiga itu Woben H4 ya. Cuman minusnya adalah headbandnya aja warna putih. Jadi lebih cepat kotor gitu. Ketika kita setelah naik gunung gitu. Nah, dan yang terakhir itu adalah Nikron H40 Vintage. Seperti ini. Gitu. Dilihat orang nih kayak kelihatan kesan klasiknya tuh kelihatan gitu. Nikron H40. Kayak kita lagi hidup di tahun 90-an gitu. Dengan headlamp yang seperti ini gede gitu ya. Tapi tetap desainnya tuh tetap elegan gitu. Dan warnanya pun terang, cerah, jadi bisa menarik perhatian orang juga. Cuman enaknya sih headband yang ininya dilepas aja yang tiganya, jadi pakai satu aja gitu. Jadi terkesan keren sih. Warnanya juga cerah, headlampnya eye-catching. Oke, jadi itu keempat headlamp ya. Jadi headlamp itu bukan cuma sekedar terang, tapi kita butuh kenyamanan juga dan butuh gaya juga gitu. Kalau naik gunung kan yang cerah-cerah tuh lebih enak. Kenapa Sanremo Y3 itu menjadi pilihan favorit pertama gue untuk pencahayaan di luar ruang? Nah, karena bukan cuman sekedar ringan, bukan cuman sekedar nyaman, bukan juga sekedar desainnya bagus, tapi juga fungsi dari ketahanan cahayanya, fungsi dari tingkat cahayanya, itu menurut gue sangat lengkap lah untuk gue andalkan. Karena Sanremo Y3 itu memiliki dua karakter pencahayaan. Yang pertama, dia memiliki karakter pencahayaan flood dan spotlight dari karakter cahayanya dan bisa dinyalakan keduanya secara berbarengan. Dan juga di kedua lampunya itu memiliki durasi waktu pencahayaan juga yang irit, yang lama. Jadi gua sangat bisa mengandalkan gitu untuk Sanremo Y3 soal ketahanan cahayanya. Dari tingkat cahayanya yang 330 lumen di mode high itu bisa bertahan sampai 7 jam. Dan juga di karakter pencahayaan yang floodlight di mode high-nya itu 280 lumens itu juga bisa bertahan selama 9 jam. Jadi menurut gua ini salah satu headlamp yang bisa diandalkan lah untuk ketahanan cahayanya. Ketika gue pakai di kedua karakter cahayanya secara bebarengan, tingkat cahaya sebesar 570 lumens dan itu bisa bertahan selama 4 jam. Jadi menurut gue bisa pakai cahaya yang sebegitu terangnya sampai daya tahannya tuh 4 jam gitu. Nah, dimana ketika kita summit aja waktunya dari area camp sampai puncak itu biasanya paling 3 jam sampai 4 jam. Itu alasan gue kenapa Sanremo Y3 itu menjadi favorit pertama gue. Ya, jadi selain nyaman, dari headbandnya juga desainnya keren dan juga fungsi cahayanya itu dapat diandalkan. Dan juga yang gue suka lagi dia memiliki tone color itu di angka 6500 Kelvin. Di mana angka 6500 Kelvin itu tuh tidak terlalu putih warna pencahayaannya, agak sedikit warm lah. Putih kekuningan gitu. Jadi itu salah satu tone warna yang gue suka ketika gue sedang berkegiatan outdoor. Oke, jadi sampai sini aja. Kalau ada yang kurang bisa ditambahin di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe.